Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah segala puji syukur pada Allah SWT yang telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi seluruh manusia. Kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusannya. Masyarikal muslimin, masyaril muslimin rahimkumullah. Al-Quran adalah kalamullah atau petunjuk yang sempurna bagi kehidupan manusia. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 2. Dalikal kabula raifil hudan lil mutakin. Yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Namun banyak di antara kita yang hanya menjadikan Al-Quran sebagai hiasan kirak, bukan pedoman hidup. Padahal interaksi yang ideal dengan Al-Quran bukan sekedar membaca, tapi juga memahami dan mendakwakannya. Rasulullah SAW bersabda, Ikra'ul Qur'ana fa'inahu yati yamana yawamal kiamati syafi'ian lila sabihi. Yang artinya, bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat, memberi syafaat bagi semua orang yang membacanya. Membaca Al-Quran bukanlah sekedar melafalkan, tetapi dengan tartil, pelan dan penuh penghayatan. Allah berfirman, Waratil Qur'ana tartila, yang artinya, dan bacalah Al-Quran itu dengan teliti. Interaksi kedua adalah tadabur, merenungi isi dan makna Al-Quran. Allah berfirman, Afala yattadabrunal Qur'an am ala qulubin afaluha, yang artinya apakah mereka tidak merenungkan Al-Quran atau hati mereka telah terkunci. Maka membaca tanpa memahami bagaimana membaca surat yang tidak pernah dimengerti. Umat Islam harus berusaha mempelajari tafsir agar isi Al-Quran menjadi cahaya kehidupan. Yang paling penting adalah Al-Quran harus dihidupkan dalam perbuatan. Rasulullah SAW adalah contoh terbaik. Ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang akhlak Nabi, beliau pun menjawab, karena kuluhu Al-Quran. Artinya, seluruh perilaku Nabi mencerminkan nilai-nilai Al-Quran. Maka, interaksi ideal bukan hanya membaca, tetapi menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam ibadah, muamalah, dan akhlak. Para hadirin sekalian, jika kita ingin melihat sejauh mana kita dekat dengan Al-Quran, lihatlah akhlak kita. Apakah sudah mencerminkan isi Al-Quran? Apakah lidah kita menjaga dari gibahan? Apakah tangan kita menjauh dari yang haram? Itulah ukuran yang nyata kedekatan kita dengan Alkitab Allah SWT. Dan suatu hari seorang sahabat bernama Abdul bin Mas berkata, jika engkau ingin tahu apakah engkau mencintai Allah, maka lihatlah sejauh mana engkau mencintai Al-Quran. Karena Al-Quran adalah klaim nyata betapa banyak orang yang merasa cinta kepada Allah, tetapi cara membuka Al-Quran, padahal cinta tanpa interaksi adalah dusta. Di zaman penuh fitnah dan kesibukan ini, Al-Quran sering ditinggalkan ketika sibuk membaca pesan di ponsel selama berjam-jam, tetapi tidak sempat membaca firman Allah walaupun cuma 10 menit. Padahal Rasulullah SAW pernah mengeluh kepada Allah SWT sebagai dalam Al-Furqan ayat 30. Wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumita qadasu wazal ku'ana majura. Yang artinya, berkatalah Rasul, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang ditinggalkan. Jangan sampailah kita termasuk yang disebut dalam ayat ini. Mari mulai dari hal kecil, suatu halaman per hari, satu surah di waktu subuh, atau satu ayat sebelum tidur. Langkah kecil itu akan menjadi cahaya yang besar pada hari kiamat kelak. Interaksi terakhir adalah menyebarkan nilai-nilai Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, Karikum mantal alama Qur'ana wa alahu, yang artinya sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya.
Mengajarkan tidak harus menjadi ustadz, cukup mengingatkan keluarga, teman, atau anak-anak untuk mencintai dan membaca Al-Quran. Itu sudah menjadi amalan besar. Dan itu sudah menjadi amalan yang besar. Masyarakat muslimin, marilah kita musabah sejauh mana hubungan kita dengan Al-Quran. Apakah hanya membacanya sesekali atau beberapa menjadikannya pedoman hidup. Semoga Allah menghubungkan cinta kita kepada kitab sucinya. Semoga Allah menghubungkan kecintaan kita kepada kitab sucinya dan menjadikan kita ahli Al-Quran yang mendapatkan cahaya di dunia dan akhirat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. Nikmat Al-Quran, salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Para diri sekalian, marilah kita tingkatkan kedekatan dengan Al-Quran. Jadikan setiap hari adalah waktu khusus untuk membacanya, walau hanya beberapa ayat. Jadikan rumah kita percaya dengan bacaan Al-Quran, bukan hanya dengan cahaya lampu. Rasulullah SAW bersabda, Innal baita alazi yuarul fila yukrau fihi al-Qur'an tasru ma'aika wa duru khair wa jurusar, yang artinya sesungguhnya rumah yang dibacakan Al-Quran akan dihadiri malaikat, dipenuhi kebaikan dan dijauhi oleh keburukan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.